Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adib Humaydi, menuturkan 5 organisasi profesi kesehatan akan menggelar aksi mogok kerja nasional atau cuti pelayanan apabila DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Kalau tidak benar-benar mendapat perhatian dan akan dilanjutkan dengan pembahasan, bahkan disahkan dengan berat hati tanggal 14 Juni, kami akan melanjutkan cuti pelayanan, ujar Abid di depan gedung DPR Jakarta Senin 5 Juni. Kelima organisasi itu ialah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, dan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Apa isi RUU Kesehatan Omnibus Law? Apa dampaknya bagi nakes dan rakyat? Apakah RUU Kesehatan Omnibus Law kapitalistik? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Dr. Mustaqim dari Help Syariah. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, dokter. Kita akan membahas terkait lagi-lagi Omnibus Law Kesehatan. Nah, tenaga kesehatan atau nakes yang berasal dari 5 organisasi profesi tadi yang diucapkan mengancam menggelar aksi mogok kerja. Hal itu bakal dilakukan jika DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan. Bagaimana tanggapan terkait demo nakes menurut Anda, Dok? Apakah hal bagus? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Menurut saya ya ini memang sesuatu yang simalakama. Kalau misalnya nakes itu melakukan cuti kerja atau mogok kerja, tentu sektor kesehatan masyarakat ini akan mengalami sebuah kendala. Tetapi sudah disiasati oleh panitia bahwa yang akan dicutikan itu adalah pelayanan-pelayanan non-emergency. Sedangkan yang emergency seperti gawat darurat atau ICU dan sebagainya itu tetap melakukan tugasnya sebagaimana sehari-hari. Jadi yang kemudian yang melakukan cuti kerja ini adalah dokter, perawat, bidan, apoteker maupun dokter gigi di tempat-tempat yang non-emergency atau non-gawat darurat. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan dokter-dokter ini, perawat-perawat ini, dan tenaga kesehatan yang lain itu sampai cuti kerja? Nah, itu sebuah pertanyaan memang. Sampai segitunya gitu loh. Sampai kemudian dibela-belain cuti kerja, mogok kerja, kemudian bahkan kemudian bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin mencoreng nama baik mereka karena dianggap kok dokter mogok kayak gitu ya. Nah, itu memang simalakamannya di situ. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan, maka akan ada kegawatan atau ada sesuatu yang buruk yang lebih besar yang akan terjadi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini, maka para tenaga kesehatan ini melakukan aksi nasional sudah 2 kali ya. Yang terakhir kemarin bulan Juni ini tanggal 5. Kemudian akan dilanjutkan kalau misalnya memang tetap dilakukan pembahasan, ya akan dilakukan dengan cuti kerja nasional tersebut. Nah, kalau menurut saya selain sebuah kegawatan, karena memang ini adalah kewajiban bagi seorang muslim, termasuk tenaga kesehatan, itu adalah mengkoreksi kebijakan pemerintah yang kita anggap salah ya. Kita salah dari kacamata ilmiah, kacamata kesehatan, kacamata masyarakat, terus kemudian juga tentu saja dari kacamata Islam itu salah. Uh, Secara pribadi ya saya mendukung dengan apa yang dilakukan para tenaga kesehatan ini karena ini sudah merupakan emergensi ya dalam tanda kutip memang emergensi dan secara syariah memang kita melakukan koreksi terhadap pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah apalagi kebijakan ini sangat berpotensi untuk menjadi merugikan masyarakat maupun tenaga kesehatan begitu.
Baik, dokter. Jadi, apakah pembuatan UU Kesehatan yang tidak transparan, apakah RUU Kesehatan ini berpotensi mengkriminalisasi pada tenaga kesehatan, dokter? Kalau dikatakan tidak transparan, saya rasa ya memang begitulah kenyataannya. Hampir semua RUU, termasuk RUU Omnibus Law Ciptaker kemarin kan juga nggak transparan. Atau kemudian RUU-RUU yang lain yang kemudian sifatnya itu top down, itu hampir semuanya nggak ada yang transparan. Ya, apalagi yang kemudian yang sekarang ini sudah digadang-gadang mulai 2021, terus kemudian mulai dari Kadin dan sebagainya itu mengatakan sektor kesehatan ini harus ada undang-undang baru nih kayak gitu yang membuat investasi di bidang kesehatan itu lebih lancar kayak gitu. Ketidaktransparannya apa? Karena salah satu dari petinggi kami di di PP ya, pengurus pusat ID sana itu menanyakan dari mana sih ini usulan ini, ternyata ya nggak dijawab dengan jelas gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba sudah ada draftnya, kemudian dimintai draftnya, kemudian setelah dikoreksi dan sebagainya, tetap saja kemudian ngotot tetap dibahas dan pembahasannya ini tidak memperhatikan usulan-usulan dari organisasi profesi, dari ID, dari PPNI, dari PDGI, dari IAI maupun dari IB. Jadi semuanya seolah-olah ya harus ngikut gitu. Nah, di sinilah kemudian letak ketidaktransparannya. Selain yang usulannya tiba-tiba ada, terus kemudian juga masalah usulan-usulan dari kami ini seolah-olah sudah dianggap angin lalu kayak gitu. Nah, ini mewakili siapa jadinya? Kan itu sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan apakah berpotensi kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan? Iya, memang. Jadi dalam hal itu yang kemudian salah satu poin yang dari ID maupun dari organisasi profesi yang lain itu tidak setuju, itu salah satunya adalah eh, berpotensi bahwa tenaga kesehatan ini akan dikriminalkan. Bahwa sebenarnya ya apa namanya akad dari atau kalau kita nyebutnya ijaroh dari dokter dengan pasien itu kan akad pengobatan, akad pemeriksaan, kemudian pengarahan kepada pengobatan, bukan akad untuk kesembuhan. Ya, di RUU ini itu berpotensi bahwa akad yang diminta oleh pasien itu adalah kesembuhan. Seandainya seorang dokter tidak bisa menyembuhkan, maka itu bisa berpotensi dijadikan lalai. Dan ketika lalai itu bisa dipidanakan. Nah, selama ini kan kita tidak bisa mempidanakan dokter yang kemudian bekerja sesuai dengan SOP, terus kemudian hasilnya di luar dugaan. Atau kemudian ketika dokter kemudian melakukan sesuatu yang memang tidak disengaja atau efek samping seperti efek samping kemudian seperti Stephen Johnson syndrome itu misalnya itu tidak bisa dipenjara atau dipidanakan tapi kemudian dengan UU yang saat ini itu bisa-bisa saja ketika kemudian dituntut. Nah itu kemudian potensi untuk mengkriminalkan yang namanya dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Di samping itu kemudian ada banyak undang-undang yang sudah ada yang kemudian akan dicabut dengan adanya UU Omnibus Law Kesehatan ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran, di mana Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sudah cukup rinci untuk melindungi hak dari pasien maupun hak dari dokter. Begitu. Jadi ya kami banyak hal poin-poinnya yang kemudian tidak setuju. Salah satunya itu berpotensi sekali untuk mengkriminalkan dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Nah, terkait tadi yang Anda paparkan, kemudian apakah RUU Kesehatan pil pahit kelalaian negara yang harus ditanggung oleh masyarakat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya? Apakah ini konsekuensi logis akibat penerapan peraturan perundang-undangan sekuler kapitalisme bidang kesehatan, apapun itu termasuk UU Kesehatan nomor 37 garis miring 2009 dan UU BPJS Tenaga Kesehatan? Ya, jadi sebenarnya RUU Ciptaker, RUU Kesehatan ataupun RUU yang lain itu kalau kita jeli itu sebenarnya berakar pada satu sumber yang hampir sama ya, yaitu ketika negara ini eh, menggunakan asasnya itu adalah sekulerisme kapitalisme. Ya, dengan adanya kapitalisme ini semua itu bisa dijadikan komoditas. Ya, ini sudah lama banget sekitar tahun 2006 dulu itu sudah ada ini usulan untuk menjadikan kesehatan dan pendidikan itu sebagai sektor privat ya,
dijual atau komoditas. Nah, untuk melegalkan dan untuk mendukung langkah-langkah ini, di mana kemudian semuanya mengarah ke situ, maka dibuatlah undang-undang dari satu persatu, termasuk kemudian BPJS. BPJS itu kan termasuk kemudian di mana pemerintah sudah tidak mau mendanai sektor kesehatan. Jadi sektor kesehatan ini kemudian diberikan kepada masyarakat. Masyarakat mendanai masyarakat. Seolah-olah baik, tapi sebenarnya itu kan intinya pemerintah nggak mau gitu ya. Nah, apalagi kemudian revisi dari BPJS itu sendiri. Jadi semuanya itu nanti dipukul rata kelasnya, tapi bayarnya sesuai dengan tarif. Jadi yang kaya tarifnya lebih mahal lagi. Nah ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sudah nggak mau lagi nomboki kekurangan dari BPJS itu. Jadi semuanya diserahkan kepada masyarakat kayak gitu. Nah begitu pula dengan RUU yang saat ini, RUU Omnibus Law di bidang kesehatan ini semakin menunjukkan bahwa kita itu adalah berdiri di atas sistem sekulerisme kapitalisme, di mana semuanya itu bisa dijadikan sebagai komoditas, termasuk kesehatan, gitu. Baik, Dokter Mustaqim. Kemudian terakhir, apakah sistem kesehatan makin terindustrialisasi akibat dampak penerapan sistem kehidupan sekuler? Kemudian terakhir, apa solusinya menurut Anda, Dokter Mustaqim? Ya, betul sekali. Jadi memang industrialisasi bidang kesehatan itu sudah berjalan lama ya. Ini sudah menjadi kontroversi. Sejak saya kuliah dulu itu sudah ada pembicaraan-pembicaraan kayak gini. Jadi terus kemudian dari kami para dokter itu banyak yang tidak setuju, terutama di ID ya. Kenapa? Karena ini ber, ini apa bersilangan dengan etik kami bahwa tidak boleh yang namanya murni murni swasta itu tidak boleh, harus tetap menjunjung yang namanya kemanusiaan ya. Nah, tapi kemudian dengan adanya sistem yang luar biasa mencengkram kehidupan kita, ya ID ataupun dokter-dokter itu yang nggak bakal bisa berkutik karena ini sudah benar-benar menguasai, tidak hanya menguasai Indonesia, tetapi menguasai seluruh dunia. Di mana kapitalisme itu sudah merajalela ya. Jadi sudah mencengkram seperti gurita, tidak bisa kita lepas. Nah, kalau misalnya kita mau lepas dari cengkraman kapitalisme itu, ya otomatis memang kita harus benar-benar membuang dari akar-akarnya, membuang kapitalisme itu sampai akar-akarnya gitu ya. Kemudian mengganti dengan sistem yang lebih manusiawi, yang memanusiakan manusia, yang kemudian menjadikan kesehatan ini sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, itu konsep-konsep tersebut itu hanya ada kalau kita menggunakan konsep yang berasal dari zat yang mengerti segala hal tentang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ya mau nggak mau, kalau memang kita mau sejahtera, kalau kita mau kesehatannya itu bagus, kalau mau kenegaraan kita bagus, terlepas dari kapitalisme dan sebagainya, ya kita harus kembali kepada Islam. Masya Allah, Dokter Mustaqim. Jadi aturan Islam itu juga bisa diterapkan di kesehatan ya dok, bukan hanya sebatas sholat atau ibadah ritual semata gitu ya dok ya? Iya, benar sekali bahwa memang Islam itu adalah sebuah agama yang komprehensif ya. Jadi mengurusi dari kita tidur, bangun, beraktivitas sampai tidur kembali. Dari aktivitas-aktivitas yang kecil seperti buang air besar atau buang air kecil sampai kemudian aktivitas-aktivitas bermasyarakat, bernegara ataupun aktivitas-aktivitas internasional semuanya gitu. Jadi itulah hebatnya, itu istimewanya Islam. Masya Allah Dokter Mustaqim, jazakallah atas penjelasannya pada kesempatan kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Dokter Mustaqim senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, program kabar petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.